Halo semua. Beberapa waktu ini berita tentang Credit Suisse menjadi perhatian daripada investor dunia. Dikhawatirkan Credit Suisse ini akan menjadi Lehman Brothers berikutnya. Untuk yang tidak tahu, ya Lehman Brothers ini adalah salah satu pemicu krisis finansial 2008. Jadi waktu itu mereka kolaps, menyebabkan bank lain juga dalam kondisi yang sangat kesulitan. Harga saham di seluruh dunia anjlok. Kalau 2008 yang lalu, IHSG turunnya lebih dari 50%. Kalau kita lihat malah lebih dalam daripada waktu pandemi yang tahun 2020. Nah, seberapa besar kemungkinan Credit Suisse ini akan menjadi Lehman Brothers berikutnya? Dan kenapa kalau dia bermasalah, orang lain juga kena? Lebih lengkapnya adalah dalam video berikut ini. Nah, pada waktu video ini saya rekam ataupun posting ini saya buat, terus terang saya belum membaca laporan keuangan Credit Suisse. Kenapa? Karena laporan keuangan institusi keuangan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, even yang Indonesia saja, kalau Anda baca ya, waduh itu pemahaman kita tentang laporan keuangan yang normal itu mungkin tidak berlaku di sana. Ada banyak istilah-istilah yang asing ya, seperti ATMR, ya, aktiva tertimbang menurut resiko. Ada istilah permodalan tier 1, tier 2 gitu ya. Kemudian ada banyaklah ya PPAP, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jadi laporan keuangan perbankan itu memang tidak sesuai dengan kaidah perusahaan pada umumnya. Itu yang Indonesia. Apalagi kalau baca yang luar negeri, saya juga nggak yakin saya bisa memahami itu seperti halnya memahami laporan keuangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau berdasarkan laporan keuangan, apakah dia dalam kondisi baik atau buruk, terus terang saya tidak bisa berkomentar. Nah, ketika saya tahu bahwa Credit Suisse ini adalah suatu bank, saya itu lebih mencari tahu, kira-kira Credit Suisse ini bank sistemik atau bukan. Karena bank sistemik atau bukan itu sangat penting. Perbankan itu cara kerjanya berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Kalau misalkan ada bank yang bangkrut atau gagal bayar, itu impact-nya jauh lebih besar. Kenapa bisa begitu? Karena kalau katakan saya buka PT, ya namanya PT, saya punya hutang sama supplier, saya punya hutang gaji karyawan, saya juga katakan punya hutang ke perbankan atau penerbitan obligasi. Nah, ketika perusahaan tempat saya kelola katakan misalnya mengalami gagal bayar, maka yang akan bermasalah adalah orang-orang itu. Ya, karyawannya gajinya nunggak, supplier bayarnya lama, kemudian untuk perbankan kreditnya saya juga nggak bisa nyicil lagi gitu ya. Nah, untuk penerbit obligasi juga akan menuntut. Jadi yang terdampak ya hanya kalangan mereka. Di luar tuh kena nggak? Ya mungkin kalau misalnya di luar pabrik ada namanya mungkin warteg atau apa yang tadinya ramai oleh karyawan-karyawan di situ, karena karyawannya sudah nggak gajian makanya nggak ramai lagi mungkin ya. Jadi semakin besar pabriknya biasanya juga akan mempengaruhi yang sekitarnya. Tapi ya sebatas hanya itu. Nah kalau bank berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau bank itu waktu dia terima tabungan, giro, deposito dari masyarakat, dia catat di laporan keuangannya sebagai kewajiban. Nah, kemudian uang-uang tersebut dia pinjamkan dalam bentuk kredit atau kadang-kadang dia investasikan dalam bentuk surat utang negara. Bisa juga dia itu menempatkan deposito di bank lain juga. Jadi kalau misalnya banknya bangkrut, ya artinya dia punya aset yang tadi dia tempatkan itu gagal ditagih. Pada saat yang sama dia punya kewajiban masyarakat yang taruh tabungan giro deposito itu harus tetap dia bayarkan. Nah, jadi eh, kalau bank bermasalah itu bisa merembet tidak hanya ke masyarakat juga bank lainnya. Makanya perbankan itu sangat-sangat dijaga oleh OJK. Ya. Begitu ada satu bank bermasalah, mindset daripada penduduk Indonesia itu kadang-kadang masih suka panik. Kalau dia tarik ATM nggak keluar uangnya, atau dia ke bank mau tarik uang, banknya bilang nggak ada uang, itu bisa viral di sosial media. Begitu viral di sosial media, orang akan mulai bertanya, bank yang ini kena nggak? Bank yang itu kena nggak? Kalau jawabannya kurang memuaskan, orang bisa memicu orang rush atau menarik dananya. Nah,
Karena itulah perbankan itu ada lembaga yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, tugasnya itu adalah kalau misalkan ada bank di Indonesia yang bermasalah, eh, tabungan giro depositonya masyarakat itu masih dijamin sampai batasan tertentu. Kalau tidak salah sekitar 2 miliar. Nah, mengapa bank sistemik penting? Kan sudah ada LPS gitu ya. Ya LPS kan di Indonesia, di luar negeri kita nggak tahu. Tapi biasanya pasti ada sih. Mungkin FDIC atau apalah. Intinya mereka itu menjamin. Kalau yang di Singapura tuh bahkan sampai asuransi juga termasuk di situ. Nah, kenapa bank sistemik penting? Karena dana LPS itu juga ada batasnya. Di laporan keuangan LPS akhir 2021, total aset ya. Jadi bank itu ketika menerima tabungan giro deposito dari masyarakat, mereka itu bayar asuransi. Ya. Jadi mereka bayar sekian sekian 0,0 sekian persen daripada yang dia tempatkan. Kemudian yang dia bayarkan jadi income daripada LPS. Nah, LPS atas premi asuransi yang dia terima, dia menjamin kalau misalnya ada apa-apa dengan deposito dan tabungan itu. Nah, total aset yang dikumpulkan oleh LPS selama dia ada sampai dengan saat ini itu adalah 162 triliun. Besar, besar sekali nggak? Besar sekali. Manajer investasi terbesar di Indonesia saja saya kira uangnya paling banyak sekitar 100. Ya, jadi kalau dia 162 triliun itu cukup besar. Ya, tapi kalau untuk ukuran bank Bapak Ibu itu sangat kecil. Kenapa? Dana pihak ketiga masyarakat di bulan Juli 2022 itu 7.284 triliun. Bahkan bank yang besar seperti Bank BCA itu dia sendiri mungkin sekitar seribuan triliun, 1.100 sampai 1.200-an. Mungkin ya, mesti cek dulu laporan keuangan. Nah, jadi dana LPS ini nggak akan cukup kalau misalnya yang bermasalah bank besar. Kalau yang bermasalah itu bank BTR, bank buku satu gitu ya, yang mungkin kenanya puluhan miliar, ratusan miliar, atau 1-2 T, rasanya tidak ada masalah. Tapi kalau yang kena itu sudah bank besar, nah itu nggak akan cukup uangnya. Dengan asumsi ya semuanya gagal ya kan, pada kenyataannya tidak begitu. Pasti bank juga punya uang cashnya juga. Nah, tapi in case nih ya, in case kegagalannya terjadi secara masif, yang kena nggak hanya satu bank, tapi beberapa bank lain. Maka bank yang sistemik untuk mencegah dia kolaps, itu hampir bisa dipastikan pemerintah terpaksa harus turun tangan. Nah, di Indonesia sudah pernah kejadian, yaitu tahun 97-98, di mana waktu itu ada krisis moneter, ya kurs rupiah waktu itu jadi berapa 15-16 ribu. Nah, kemudian itu memicu inflasi yang tinggi, kemudian banyak kredit macet dan lain-lain, sehingga dana masyarakat di perbankan tidak bisa ditarik. Nah, supaya banknya tidak kolaps semua, waktu itu pemerintah memberikan pinjaman, namanya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ya, sebagaimana kita tahu, ya sampai sekarang pun masih ada yang bermasalah secara hukum ya. Nah, jadi kalau dia tidak tolong, banknya kolaps, itu jadi masalah. Kalau dia tolong, ya sometimes tidak semua orang itu kerjanya sesuai dengan aturan, sehingga ada masalah seperti itu. Nah, karena adanya kemungkinan pemerintah itu terpaksa harus intervensi, maka bank yang sistemik ya, bank yang terlalu besar, istilah orang too big to fail itu dipantau lebih ketat dibandingkan bank yang tidak masuk kategori too big to fail. Nah, secara lebih spesifik diatur di POJK nomor 46 tahun 2015 tentang penetapan systematically important bank atau SIB ya dan capital surcharge. Jadi ada 2 poin. Ada SIB dan capital surcharge. SIB itu disebut juga dengan DSIB ya, domestic SIB, domestic systematically important bank. Jadi bank yang secara domestik sangat penting karena berdampak sistemik gitu. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Jadi kalau mau masuk modalnya masih sekian, ininya masih sekian, bisnisnya masih sekian, skalanya masih sekian. Cuma kalau kita baca memang tidak detail sih. Dia tidak secara spesifik kasih angka berapa gitu. Nah, dan sayangnya walaupun peraturan ini dari 2015 sampai sekarang itu tidak pernah dikeluarkan daftarnya bank apa aja.
Ya, terakhir menurut pemberitaan di Kontan, katanya sebelumnya ada 15 bank, sekarang tinggal 13 bank yang sistemik. Nah, jadi itu penetapan kriteria bank apa aja yang masuk. Saya yakin sih ya 4 bank terbesar kita, ya BRI, BCA, Bank Mandiri, Bank BNI pasti masuk. Nah, di bawahnya kemungkinan besar kalau 13 ya, itu mungkin ada Bank Panin, Bank Permata, Bank Danamon, bank dan seterusnya gitu. Ya, jadi bank-bank yang kira-kira 10 besar di Indonesia sih most likely akan masuk ke situ lah. Nah, bank yang secara skala bisnis besar sehingga dia sistemik, kan ada resiko. Resikonya apa? Ya, namanya kan tidak terduga ya. Pemerintah kan bisa terpaksa harus turun tangan. Jadi supaya resiko pemerintah turun tangannya kecil, perbankan itu dikenakan namanya capital surcharge. Capital surcharge itu misalnya kalau bank dalam kondisi normal, dia terima deposito giro tabungan 100 miliar, modal dia itu 8 miliar. Ya, kalau dalam istilah perbankan disebut dengan CAR, Capital Adequacy Ratio, jadi rasio kecukupan modal. Jadi dia kumpulkan dana masyarakat 100 miliar, dia itu sehat kalau minimal 8. Nah, untuk yang SIB ini mungkin lebih tinggi. Jadi kalau misalnya normalnya 8, dia mungkin harus tambah 1%, 2%, 3%, 4%. Kenapa? Karena dengan modal yang lebih besar, kalau nanti misalnya ada masalah, pemiliknya juga ikut menanggung. Nah, itulah prinsip daripada SIB. Jadi sistemik, pemerintah bisa sewaktu-waktu harus turun tangan, supaya resiko itu mengecil, perbankan harus tambah modal. Nah, Credit Suisse itu masuk nggak SIB gitu di negaranya? Credit Suisse ya, namanya juga Swiss ya, berarti adanya di negara Swiss gitu. Nah, saya ambil data dari Statista ya, tahun 2018 sampai dengan 2020. Sayang sekali 2021-nya belum ada. Bank terbesar nomor 1 di Swiss itu Credit Suisse. Nomor 2 itu UBS. Ya. Dia lagi ada apa UBS Switzerland, Raiffeisen, ada lagi Credit Suisse apa nih saya juga kurang ngerti ya. Nah, jadi sampai dengan 2020, Credit Suisse itu adalah bank terbesar di Swiss. Dia punya total aset itu 548 miliar Swiss franc. Ya, Swiss franc itu CHF. Nah, kurs Swiss franc pada saat saya buat posting ini sekitar 15.400. Jadi sudah hampir sama, sedikit lebih tinggi dari dolar. Nah, kalau 548 M kali 15.400, berarti total dana masyarakat yang ada di sana, termasuk aset-aset perusahaan gitu ya. Nah, itu adalah 8.439 triliun. BCA itu punya 1.264. Jadi Credit Suisse itu 7 kali lipatnya BCA. Padahal Bank BCA itu mungkin sudah secara market caps ya, sudah bank terbesar di Asia Tenggara, bisa saja gitu. Nah, jadi Credit Suisse ini gampangnya kalau aset ke aset 7 kali lipatnya BCA. Bisa dibayangkan kan besarnya kayak apa kan? Nah, karena dengan size ini menurut saya hampir pasti bahwa Credit Suisse ini adalah SIB, ya, domestik, jadi bank sistemik. Nah, setelah saya baca lebih jauh, ternyata ada yang satu level di atas domestik SIB, namanya globally SIB, gitu ya. Jadi kalau bank domestik, bank yang sistemik secara domestik, kalau dia bermasalah, maka ekonomi di satu negara itu akan bermasalah. Kenapa? Karena dia besar, dana masyarakat banyak di situ, dan dia link satu sama lain. Nah, itu akan kena, tapi di negara itu. Kalau global systemic important bank, itu kalau dia bermasalah, yang kena itu bukan cuma negara dia aja, tapi seluruh dunia. Kenapa? Saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda transfer US dollar sama transfer rupiah, beda Bapak Ibu. Kalau transfernya bank yang sama, langsung pindah buku, selesai. Tapi kalau misalnya Anda transfer dari Bank Panin ke Bank BRI, itu uangnya di clearing dulu. Jadi dia kirim dulu ke Bank Indonesia, kemudian dicekking gitu kan. Kan ada yang transfer dari Bank Panin ke Bank BRI, ada juga yang dari BRI ke Panin. Jadi dicek dulu siapa yang lebih besar. Nanti kalau yang lebih besar itulah yang transfer. Nah, itu disebut dengan proses clearing. Makanya ada biaya clearingnya. Nah, itu kalau rupiah di clearingnya di Bank Indonesia. Kalau dolar, Bapak Ibu, kenapa transfer dolar mahal sekali? Karena clearingnya itu di New York. Ya, kalau saya nggak salah, saya pernah lihat ada di BNY Mellon New York gitu.
Mungkin tergantung banknya lah, mereka pakai jasa apa. Jadi intinya dolar itu dia tidak clearingnya di dalam Indonesia, clearingnya di luar negeri. Makanya biaya transfer dolar itu luar biasa mahal kalau antar bank. $40 sekali transfer. Ya, jadi kalau kamu transfer misalnya cuman cuman $100 gitu ya, 1.500.000 itu kena biayanya $40. $40 itu 600.000. Jadi kalau transfer dolar kalau nilainya nggak besar ya sekalian nggak usah. Jadi kalau mau transfer sekaligus besar, tapi kalau transfernya nanggung-nanggung gitu ya, aduh, mending mending nggak usah. Sama juga misalnya kalau Anda menerima pembayaran dari luar negeri, biaya potongannya juga itu juga bisa besar sekali. Nah, jadi uh, uh, Credit Suisse itu masuk GSIP. Ya, artinya mungkin saja dia menjadi salah satu bank yang mungkin memproses clearing, ya, mungkin juga dia punya skala usaha yang lain karena dia nggak cuma bank, dia juga investment banking, ngurusin jual beli saham, obligasi, derivatif, ya penempatan reksadana juga banyak sekali bisnis-bisnisnya gitu. Nah, kalau global SIB itu setiap tahun itu ditetapkan hanya 30 dan berubah setiap tahun. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, jadi kalau dia domestik SIB saja pemerintah harus turun tangan, global SIB itu tidak punya pilihan, harus segera turun tangan karena akan menimbulkan kekacauan secara global. Nah, ada nggak Credit Suisse di global SIB ini? Ini saya ambil data dari FSB Indonesia. Jadi per November 2021, yang baru berarti nanti November 2022. Itu dia bagi jadi 5 bucket ya. Bucket 5, bucket 4, bucket 3, bucket 2, bucket 1. Ini kelihatannya bukan besar-besaran. Artinya 5 skala besar sama 4, 4 skala besar sama 3 bukan. Kalau feeling saya itu berdasarkan permodalannya masing-masing, capital surcharge yang harus mereka tambahkan itu berapa. Jadi kalau kayak JP Morgan Chase ya, dia masuk bucket 4, dia kena namanya capital surcharge 2,5%. Kalau misalnya BNP Paribas yang di Perancis, Citigroup di Amerika, HSBC itu walaupun namanya Hong Kong Shanghai tapi pusatnya di London gitu ya, kena capital surcharge-nya 2%. Nah, kalau di Bank of America, Bank of China, Barclays itu Inggris, CCB itu China, Deutsche Bank itu Jerman, Goldman Sachs itu USA, ya ICBC China, Mitsubishi UFJ Jepang, itu capital surcharge-nya 1,5%. Jadi mungkin modalnya sudah lebih lebih banyak sehingga dia kena surcharge-nya lebih sedikit. Nah, kalau Credit Suisse itu ternyata ada yang di 1%. Jadi satu level dengan Bank Agricultural Bank of China, BNY Mellon, Credit Suisse, BPCA, saya nggak tahu ini apa. Kredit Agricole ini kalau nggak salah juga Prancis, ING ini kalau nggak salah Inggris, Mizuho Jepang, Morgan Stanley Amerika, Royal Bank of Canada Kanada. Ya, jadi dia termasuk perbankan yang ada di global systemic. Nah, karena masuk di global systemic inilah menurut saya ya harusnya bukan harusnya sih, sangat-sangat besar kemungkinan kalau mereka sampai bermasalah itu pemerintahnya sudah pasti akan turun tangan. Turun tangannya apakah turun tangan terus baik-baik saja? Enggak juga. Kalau pemerintah turun tangan kan pasti sudah ada harganya. Bisa aja misalnya pemerintah masuk, kenapa sih kamu kok besar begitu, tapi kok pengelolaannya nggak bagus sampai punya hutang atau apa terlalu besar. Itu bisa saja dia bilang, oke, kalau gitu kayaknya kamu bisnisnya jangan yang lain deh, bank aja. Investment kamu lepas aja gitu. Jadi bisa ada restrukturisasi seperti itu. Kemudian bisa juga, waduh, kok kamu gaji dia gede banget, makanya kamu rugi kan. Bisa saja pemerintah ikut campur di sistem penggajian daripada karyawan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan keuangan finansial yang kelasnya dunia itu terkenal dengan remunerasi yang sangat atraktif gitu. Kenapa? Karena mereka bersaing dengan sangat ketat satu sama lain untuk dapat talent-talent terbaik itu biasanya berani bayar mahal sekali. Gajinya 1 tahun itu mungkin sudah bisa 200-300 ribu US dollar. Bonus-bonusnya bisa saja sampai dengan ratusan ribu sampai dengan jutaan dolar gitu. Jadi itu very highly paid ya. Itu orang-orang seperti itu. Dan udah gitu kalau kamu sudah punya pengalaman di nama-nama besar ini, yang mau hijack juga banyak. Jadi tidak gampang bagi perusahaan kalau misalnya mereka mau bayarnya dengan standarnya lebih rendah. Nah, kalau misalkan sampai masuk ya tentu akan berdampak ya. Bisa orangnya
disuruh PHK, bisa juga top talentnya merasa, aduh ini jualannya jadi susah nih karena ada case ini itu. Dia pindah ke kompetitor, karena kompetitor yang mau hijack juga banyak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara konteks apakah Credit Suisse ini akan menjadi Lehman Brothers di 2022 atau 2023, menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Tapi itu bukan berarti harga sahamnya akan segera rebound, juga bukan berarti tidak akan ada apa-apa. Tetap kalau sudah bermasalah biasanya orang akan restrukturisasi di sana sini. Nah, tapi all in all ya harusnya kemungkinannya sangat kecil karena begitu bermasalah rasanya pemerintah akan segera turun tangan. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.